Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi. Dan hari ini tuh cuacanya ya udah beberapa hari sih, antara 3 harian ini hujan terus di Cikarang. Tapi hujannya yang enggak yang seharian gitu. Kalaupun seharian cuma kayak gerimis-gerimis kecil aja. Nah, contohnya hari ini pagi-pagi udah mendung banget, sedangkan aku punya cucian ini banyak banget sama barang Kak Aini. Jadi kita sambil garu-garu kepala ini bingung. Ini naruh pakaiannya mau di mana, sedangkan aku tuh nggak punya tempat untuk kayak naruh pakaian banyak-banyak kayak gitu, biasanya yang di luar gitu. Jadi ini ya aku akalin aja ruang sempit ini tuh, yang ini tuh kan kayak kandang burung gitu, yang sebelah sana tuh yang di batu ya, yang di sebelah kanan akunya itu tuh jadi sempit gitu, cuma ada sedikit doang. Jadi udahlah aku gunain, jadi ketumbuk-tumbuk aja di sini biar airnya netes dulu aja, karena kalau misalkan itu takutnya bau gitu ya. Nah, karena tempatnya sempit kecil, ini udah ketumbuk-tumbuk tetap aja nggak muat saking banyaknya pakaiannya. Jadi nanti sebagian lagi aku taruh yang pasti yang panjang ini yang di depan aku. Ya udahlah, kalau yang di tiang depan aku ini kan kena hujan, jadi pikir aku ya udahlah, kena hujan juga nggak apa-apa, yang penting dia tuus, kalau nanti hujannya reda dia tuh airnya turun gitu ya. Nah, ternyata alhamdulillah gitu, ini cuma kayak gerimis-gerimis aja, nggak hujan besar, tapi kayaknya udah gelap banget padahal ya, tapi nggak terlalu besar. Jadi ya udahlah, ini aku jemurin aja. Dan kalian bisa lihat sendiri aku ngejemurinnya sampai repot banget, sampai naik bangku. Terus itu juga aku kayak taruhin, aku bantu dengan sapu ya, aku nggak punya tiang yang kayak gitu. Ini kayaknya PR buat suami aku, nanti aku suruh buatin. Dan aku suruh buatin juga tempat untuk kayak jemuran lagi untuk ditutup, tapi gimana ya naruhnya ya, emang semuanya tuh udah nggak bisa gitu. Yaudah, pokoknya intinya berarti aku nyucinya harus tiap hari dan dikit, tapi nggak bisa juga ya kan musim hujan, jadi ketumbuk lagi gitu. Ya udah deh, kayak gini aja dulu lah sementara. Oh, di sini aku minta maaf sebelumnya. Ini nanti kalau aku ngomongnya agak sedikit cadel, agak sedikit kurang jelas. Ini mulut aku lagi banyak sariawan. Ini tuh kalau ngomong sakit banget, sumpah perih banget. Jadi maaf banget kalau nanti ada sedikit kurang ngerti gitu ya, kayak apa ya, kurang jelas gitu. Terus kayak orang cadel, nah kayak gitu, jadi sakit banget beneran ini. Nah, ini tuh aku lagi bingung banget. Yang tadi aku bilang aku bingung gitu mau taruh di mana, tapi akhirnya aku udah ditaruh di tiang ini aja. Jadi biarinnya kehujanan juga, tapi alhamdulillah hujannya nggak besar. Sebenarnya aku senang banget kalau cuaca tuh seperti ini ya, karena kayak adem gitu, sahdu. Apalagi kalau kitanya lagi nggak kemana-mana gitu kan. Kalaupun lagi aku masih dagang jualan gitu, aku tuh seneng kalau jualan tuh hujan gitu. Satu, kalau untuk dagang ayam jualan hujan itu malah rame. Kedua juga kayaknya akunya seneng hujan-hujanan gitu. Karena dulu aku masih kecilnya beneran sama emak aku tuh nggak boleh sama sekali main hujan-hujanan. Main hujanan sih boleh, tapi di depan rumah doang, itu pun sebentar. Jadi nggak sebebas kayak anak-anak yang lainnya. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan yang pastinya sehat-sehat. Dan semoga hari-hari kalian semuanya dilancarkan kebaikan, pastinya bahagia selalu, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini tadi Kak Aini lagi pas nganterin Neji. Jadi di saat aku lagi nyuci, Kak Aini itu nganterin Neji sekolah. Terus aku suruh pulangnya untuk beli ayam untuk di bagian untuk di bagian paha sama paha atas gitu ya. Dan aku memang bilang sama Kak Aini itu belinya potong 4 aja. Pikir aku nggak terlalu besar, ternyata besar. Dipotong 4, ini gede banget bagian pahanya. Kalau untuk bagian paha gede kayak gini, aku jujur aku risih, kayak agak gimana gitu. Jadi ini aku belah lagi aja seperti ini gitu. Gak sempet bingung sih mau gimana tadi potongannya, tapi ini alhamdulillah bisa juga dipotong seperti ini. Nah, niatnya hari ini tuh aku mau masak, pengen gitu ya, pengen banget bikin ayam bakar. Tapi ayam bakarnya itu ya nggak mau ribet, jadi aku nggak mau bakar arang, terus kayak nyiapin segala macam. Untuk bumbu-bumbunya pun nanti aku bakalan bumbu sepraktis mungkin, yang nggak banyak menu atau banyak bahan gitu. Jadi ya udahlah, ini aku praktekin aja karena cuacanya juga lumayan nih enak gitu ya kalau makan ayam bakar pakai sambal kecap gitu kan. Apalagi ada lalap, ada kerupuk, masya Allah. Tapi di sini aku cuma ngomong doang, nggak ada lalap juga, nggak ada kerupuk juga. Ya udah, ayam bakar aja sama sambal kecap. Nah, ini aku mau kayak bumbuin atau ungkep dulu untuk ayam bakarnya. Ini pakai frying pan dari Miku. Di sini bumbunya aku pakai sesimpel mungkin dan sepraktis mungkin. Aku di sini pakai kayak daun salam, serai gitu. Aku tambahin gula merah.
Terus ini aku pakai kayak cuma air sama bumbu racik aja, dan nanti aku tambahin santan. Santannya juga santan instan, jadi nggak ada yang ulek-ulek gitu, tinggal taruh-taruh aja. Dan terakhir ini adalah kecap ya, nggak sih, yang terakhir ini adalah santan gitu, karena ini sempat lupa tadi naruh santannya jadi tahapnya terakhir. Jadi bener-bener praktis banget. Nah nanti ini diungkep sampai airnya menyusut. Jadi bener-bener nanti ayamnya itu, kok ngomong perasaan dari tadi bener-bener ya, maaf ya, nanti takutnya ada yang julid lagi diulang-ulang. Jadi ya kayak gini ya, jadi sampai benar-benar tuh si ayamnya meresap untuk bumbunya. Nah kok ini ayamnya jadi banyak. Ya, jadi tadinya aku mau bakarnya cuma sedikit aja gitu sih, saya cuma kayak nantilah dimasaknya, tapi aku pikir-pikir ya, namanya bakar ayam pasti agak sedikit nyusut nanti ujung-ujungnya. Ya udah deh, ini ayamnya aku semuain aja, aku ungkep, jadi nggak ada buat ntar lagi atau dimasak beda-beda lagi, udahlah dibakar semua lah. Dan untuk bumbunya itu tadi aku tambah-tambahin lagi, karena ini kan kapasitas ayamnya lebih banyak, terus kuahnya juga aku tambahin lagi, jadi untuk perbumbuannya juga aku tambahin, kecuali salam serai. Nah ini airnya udah sedikit menyusut, ini alhamdulillah cepet banget ya aku ngegunain atau ngungkapnya pakai frying pan ini tuh, cepet panasnya dan cepet meresapnya juga untuk ayam. Nah ini udah sedikit kan airnya tuh, kayak cuma kayak tinggal karamel gitu kuahnya. Jadi mau aku ambilin dulu si ayamnya. Nah untuk kuah karamel kan sengaja nih aku sisain sedikit, karena nanti tuh aku bakalan pakai lagi untuk bumbu bakarannya ya, atau olesannya. Nah ini dia untuk bumbu yang tadi aku pakai lagi. Jadi ini kan cuma adalah berapa sendok, ini lumayan lah ya untuk bakar-bakarnya, karena ayamnya juga bener kan kataku udah jadi tuh, udah nyusut gitu, jadi nggak terlalu banyak. Jadi cukup untuk bumbu segini. Paling nanti aku tambahin kayak, maaf burung aku tambahin kayak margarin, terus juga kayak kecap dan sama saus cabe. Ini tuh tinggal diaduk-aduk aja. Kalau bisa itu kecapnya agak sedikit banyak biar lebih manis aja, tapi balik lagi ke selera ya. Karena kecap aku udah nggak ada, ini sisa-sisa penghabisan, jadi aku pakai segini aja. Tapi ini kebantu sama rasa dari ayam yang aku tadi bumbuin ya, atau ayam ungkepnya. Ini beneran tuh enak banget, gurih gitu, terus manis sama si gula merahnya. Nah ini aku mau langsung aja, ayam yang sudah diungkep tadi tuh aku taruh ke talenan ovennya. Nah ini untuk talenan ovennya ini bener-bener tebal, terus juga dia anti lengket, padahal kan ini kayak udah kayak dibumbuin sama gula gitu, harusnya kan kayaknya susah gitu ya lengket. Ini tuh nggak sama sekali, nanti kalian bisa lihat sendiri aja. Aku untuk membolak-balikannya tuh dia tuh nggak lengket. Dan untuk bakarannya di sini tuh aku pakai electric oven dari Miku. Kalian jangan khawatir bakalan listriknya ngejeglek gitu, ini nggak sama sekali, karena ini udah low watt banget menurut aku. Karena untuk dayanya cuma 400 sampai 800 watt. Nah ini aku tadi udah panasin ovennya sekitaran 10 menit. Ini aku langsung aja masukin untuk ayamnya. Di sini aku pakai temperaturnya itu di 170. Awal-awal aku 150-an gitu ya, tapi aku pikir kayaknya biar cepat matang di 170-an. Dan untuk menitnya itu di 25 sampai 30 menitan gitu. Aku pakai api atas bawah. Nah, ini aku suka banget untuk pintu half opennya dengan ketebalan kaca 4 mm ini. Jadi pintu setengah buka itu membantu hawa panas dan tidak mengenai wajah, dan yang pastinya memudahkan saat kita mengecek makanan. Nah untuk talenan yang aku bilang tadi, ini udah pasti anti lengket, kalian bisa lihat sendiri, dan anti bau, dan yang pastinya anti korosi dan karat. Karena pengecekan makanannya mudah banget gitu, karena dari kaca. Ini tadi aku lihat kayaknya ayamnya udah setengah kayak gosong, jadi aku balik-balik dan aku oles-olesin lagi sama bumbu yang tadi. Kita tahu tahap kematangannya udah persis yang kita inginkan belum. Nah ini ayam bakar pertamanya udah mateng, jadi ini aku puas banget sama hasilnya, karena tingkat kematangannya, terus kayak bakarannya ini pas menurut aku, dan warnanya cantik banget, kalian bisa lihat sendiri. Karena electric oven dari Miku ini memiliki 4 strip pemanas, yaitu jadi biar matang merata keseluruhan. Nah ini ayam bakar step kedua ya. Untuk suhunya masih aku gunakan yang seperti tadi ya. Nah suhunya itu ada suhu atas bawah, pengatur 3 mode, pemanas, pengaturan waktu. Untuk suhunya 60 sampai 230 dengan timer 0 sampai 60 menit. Fitur stay on ya, masak tanpa timer. Dan aku suka banget ini tuh apa ya, tampilannya aja gitu kayak lebih estetik dan cantik banget.
Nah, ini dia ayam bakar yang aku udah bikin. Alhamdulillah ya, ini udah jadi. Ini beneran cantik banget. Tapi bukan penampilannya aja sih, untuk rasanya itu nomor satu ya. Jadi alhamdulillah gitu, anak-anak langsung suka. Dan suami aku juga aku bawain untuk bekalnya. Dan aku bilang juga, ini tuh ayamnya kayak nyusut. Tadi kan lagi mentahnya kayaknya mah gede-gede ya, tapi ini udah jadinya ya seperti inilah. Dan ini aku bikin sambal kecapnya. Ya Allah, ini enak banget. Pakai nasi anget, cuma ditaruhin sambalnya aja, diaduk-aduk sama ayam bakarnya, ini udah beuh. Apalagi cuaca hujan. Alhamdulillah untuk hari ini menunya Masya Allah. Terima kasih ya Allah udah ngasih rezeki aku hari ini dengan yang berkah dan yang baik, amin. Begitu juga untuk kalian semua. Dan saatnya makan. Ini aku makan, aku sengaja, kalian jangan salfok ya, itu kok makannya kayak tulang doang. Ini apa sih, paha yang tadi aku belah gitu ya, tapi aku sukaan seperti ini ketimbang yang kayak gede gitu. Kayaknya aku kayak risih gitu loh. Dan aku memang suka tim yang tulang-tulang. Jadi keluarga aku tuh nggak terlalu suka yang banyak dagingnya gitu ya. Maka dari itu aku sering belinya kan sayap kan. Tapi baru kali ini aku bagian paha. Tapi ya udah, jadi seperti ini deh aku akalinnya. Dan itu tadi aku kayak meringis karena kalian tahu sendiri kalau lagi sariawan kena yang makanan pedas itu seperti apa. Tapi ya kayak gitu langsung lemes ya, yang tadinya sariawannya kaku gitu. Awal-awalnya aja tuh aku sampai ngecas gitu, ya Allah ngebayangin pedes. Awal-awalnya aja perih banget gitu kan, tapi kalau udah makan, nah ini udah ini nih udah lemes nih sariawannya, jadi aku udah terbiasa kayak makan biasa. Awal-awal tadi susah banget dan kayak kesiksa gitu. Nah ini aku makannya pindah, tadi makan bareng Mas Fatah karena Kaneji kayak buru gitu, jadi udah di sini aku pindah ya. Kenapa nggak makan bareng-bareng? Karena Nejinya lagi PW aja di tempat sini gitu, jadi aku temeninnya di sini. Ya namanya juga perempuan paling cantik di rumah ya. Enggak deh, karena ada Kak ini juga lebih cantik. Nah ini aku makan seperti biasa dikelilingin para anak anabul aku. Ini sebenarnya kucingnya adik aku ya, tapi dia suka main di sini. Nah kalian tahu nggak sih, aku kan makan ini tulang ya. Kalian mungkin menurut kalian ini udah tulang, tapi ya gitu, aku makan bener-bener tulangnya karena dagingnya itu Bella yang makan. Jadi tuh aku makan aslinya cuma sambal aja, awal-awal aja makannya sama ayam, tapi selebihnya nih pelakunya dia nih yang makan. Pokoknya cat lovers itu pasti tahu banget deh kalau kita makan kita belaan, ya udahlah makannya cuma pakai kerupuk aja atau apa, yang penting mereka makan ya. Neng jarang main sekarang. Pegang ya tangannya ya. Lembut banget bulunya, dirimu paling lembut bulunya di antara yang lain. Ini, wah, ini bikin lagi tuh, garuk-garuk ini, garuk tas. Ayo ya, ayo ya, ayo. Sini, Neng. Mulai. Ayo, ait, kita. Iya. Ayo, ait. Iya, nengil. Ih, tangannya lembut banget, Iya, jatuh, Neng. Keberatan badan, Neng. Iya. Iya, sini, salim sama Ibu Salim. Salim. Suka malu kalau di videoin mukanya ditutup. Kenapa sih Neng? Malu gitu mukanya hitam Neng. Hah, emang nggak pakai skincare? Neng nggak pakai skincare? Pakai skincare dong, pakai sunscreen makanya kemana-mana. Tuh kan jadinya hitam begini, gosong. Tapi cantik ya Neng. Aduh. Maaf kegabutan aku ya, jadi nontonin aku main sama kucing. Tapi seperti itu biasanya kalau aktivitas aku udah capek, apalagi masak, habis beberes ya, obat aku buat aku bangkit lagi, terus semangat lagi itu mereka gitu. Nah ini aku nganterin makanannya, udah sore banget ya, ini sekitaran jam 4 baru aku anter untuk suami. Tapi jangan komen jahat dulu, kenapa aku nganternya sore, karena tadi suami aku siang hari itu pulang ngambil alat-alat dan dia sempat makan. Jadi ini sekalian aja nganter Neji ngaji, aku anterin lagi makanan yang ada di rumah. Belum pernah bikin sempol loh. Gampang gak bahannya? Halus sih, kalau bikin apa-apa langsung jadi. Enak banget sih nih wanginya mah.
Kayaknya baru mulai ya? Baru mulai. Ini bawang goreng. Udah pesenan. Tuh makan pakai nasi anget pakai bawang juga enak banget ini. Kan sayur asam tuh. Ini kalau ngerebus begini berapa menit? Ya dia nungguin apa naik. Oh dia naik. Bu. Tadi nungguin di bengkel sebentar. Ini pesenannya banyak banget, Le. Pesenannya banyak. Nah, ini biasanya aku kalau ngejemput Neji, kalau Neji belum pulang, ini tuh aku mampir ke sini karena Neji kan ngajinya bareng sama anaknya teman aku ini ya. Jadi nanti pulangnya Neji ke sini baru aku pulang bareng Neji. Nah, karena teman aku lagi sibuk bikin cemilan, ini tuh dia ada kayak pesanan gitu bawang goreng, ya udah di sini aku bantu-bantu untuk kupas-kupasinnya biar nanti dia tinggal iris-iris untuk si bawangnya. Kalau kalian mau bawang gorengnya temen aku ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku. Insya Allah kalau ada DM yang masuk itu aku akan bales, tapi ya kayak gitu nunggu aku pas memang bener-bener pegang handphone santai itu baru aku bales. Nah, di sini tuh aku temenin ibunya teman aku ini ngobrol-ngobrol. Jadi ibunya teman aku ini datang dari Jawa ya. Jadi beliau tuh sakit. Sakitnya sama seperti emak di rumah, cuma beda diagnosanya aja. Sebenarnya intinya kaki gitu yang sakit ya. Pokoknya buat ibunya teman aku, buat emak aku sehat selalu, panjang umur, amin ya Allah, amin. Semoga bisa temenin kita sampai tua. Nah, ini Neji udah pulang sama anaknya teman aku. Jadi sampai di sini aja dulu videonya. Jangan pernah bosan ngikutin video-video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.